Hari ini kita akan coba bedah sebuah sudut pandang yang cukup spesifik tentang konflik yang lagi panas di Sudan. Kita akan lihat argumen yang disajikan dalam sebuah buletin dakwah yang mencoba mengurai apa sih akar masalahnya dan apa solusi yang mereka tawarkan. Nah, sebelum kita mulai, penting banget nih buat dicatat, semua yang akan kita bahas hari ini itu 100% diambil langsung dari dokumen ini. Jadi tujuan kita adalah untuk memahami cara berpikir mereka, bukan ngasih analisis dari kita sendiri ya. Sumber ini langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Mereka buka dengan gambaran yang kelam banget, perang saudara yang katanya udah berubah jadi pembantaian warga sipil. Inilah krisis kemanusiaan yang jadi latar belakang dari semua analisis mereka. Oke, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita mulai dari krisis internal di Sudan, terus kita lihat kenapa sih negara ini penting banget, baru kita dalami argumen utama, mereka soal campur tangan asing, dan terakhir kita lihat solusi macam apa yang mereka usulkan. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, gimana sih dokumen ini menggambarkan konflik yang lagi merobek-robek Sudan? Nah, ini dia intinya. Ada dua kubu besar yang lagi perang. Militer resmi di bawah Jenderal Al-Burhan sama pasukan paramiliter yang kuat banget di bawah Jenderal Dagalo alias Hemditi. Ironisnya, menurut buletin ini, mereka berdua ini tadinya sekutu loh yang bareng-bareng ngelakuin kudeta di tahun 2021. Timeline ini benar-benar nunjukin gimana semuanya bisa berantakan secepat itu. Cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun, yang tadinya kawan jadi lawan, dan akhirnya menyeret seluruh negeri ke dalam pertumpahan darah yang kita lihat sekarang. Ya, setidaknya begitulah cerita versi buletin ini. Sekarang kita geser sedikit. Kenapa sih konflik ini, menurut sumber kita, bisa sampai menarik perhatian pihak luar? Nah, buletin ini berpendapat kalau nilai strategi Sudan itu adalah kuncinya. Coba deh lihat peta geopolitik Sudan menurut dokumen ini. Posisinya itu bukan cuma strategis, tapi sentral banget. Dia itu kayak jembatan yang nyambungin banyak kawasan penting, dan dekat banget sama salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Dan ternyata, ini bukan cuma soal lokasi. Buletin ini menyoroti kekayaan alamnya, dimulai dari cadangan minyak yang angkanya luar biasa. Lebih dari 3 miliar barel, itu angka yang gede banget di panggung energi dunia. Selain minyak, ada emas. Sumber ini bilang Sudan punya cadangan emas sampai 1.550 ton. Ini aset yang luar biasa besar, yang menurut argumen mereka jadi incaran banyak kekuatan asing. Dan daftarnya nggak berhenti di situ. Masih ada getah Arab yang penting banget buat industri makanan dan minuman global, plus uranium. Jadi gambaran yang coba dilukiskan adalah sebuah negara yang kaya raya, tapi justru karena kekayaannya itu, kata buletin ini, Sudan jadi rentan dan jadi target. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat apa yang dipertaruhkan. Sekarang, kita sampai ke jantung analisis dari buletin Kaffa ini. Menurut mereka, perang ini bukan sekedar konflik internal biasa. Nah, ini dia klaim utamanya. Dan ini, terus terang, klaim yang sangat berani. Dokumen ini secara gamblang menuduh Amerika Serikat dan Inggris sebagai dalang di balik semua kekacauan ini. Tujuannya ada dua, kata mereka, mempertahankan kekuasaan dan mengeruk kekayaan alam Sudan. Terus, gimana cara kerjanya? Buat ngejelasin mekanismenya, buletin ini pakai istilah dari zaman kolonial yang mungkin kita semua pernah dengar, divide et impera atau politik pecah belah. Mereka berargumen kalau strategi kuno ini masih dipakai sampai sekarang buat bikin Sudan terus lemah dan nggak pernah bersatu. Slide ini menurut buletin tersebut merinci strategi 4 langkah Amerika. Pertama, bersih-bersih sisa pengaruh Inggris. Kedua, mengontrol proses diplomasi lewat negara-negara sekutu di kawasan. Ketiga, sengaja bikin perangnya lama. Dan yang keempat, ini yang paling fundamental buat argumen mereka, yaitu mencegah bangkitnya kekuatan politik Islam di sana. Oke, setelah panjang lebar ngejelasin masalah dan diagnosisnya, sumber ini tentu aja nawarin solusi. Yuk, kita lihat jalan keluar seperti apa yang mereka tawarkan. Nah, disinilah semua argumen mereka mengerucut ke satu titik. Menurut buletin ini, akar dari segala masalah, entah itu di Sudan, Palestina, Myanmar, dimanapun, adalah karena tidak adanya satu kepemimpinan politik yang menyatukan dunia muslim yang mereka sebut sebagai khilafah. Untuk mendukung argumen itu, mereka mengutip teks ini. Konsep perisai atau junnah jadi kata kuncinya. Dalam pandangan mereka, seorang khalifah itu fungsinya ya seperti perisai, melindungi dari serangan luar dan menjaga persatuan di dalam. Ada lagi kutipan lain yang mereka pakai buat menekankan soal persaudaraan dan saling melindungi. Logikanya, kalau ada dalam satu struktur politik yang sama, seorang muslim gak akan mungkin tega membiarkan saudaranya dizalimi. Sesuatu yang menurut mereka sedang terjadi di Sudan sekarang. Oke, kita sampai di bagian penutup.
Mari kita lihat bagaimana sumber ini menyimpulkan seruan mereka dan visi apa yang mereka tawarkan untuk masa depan. Jadi pesan pamungkasnya itu jelas banget. Bagi penulis buletin ini, satu-satunya jalan menuju keselamatan dan martabat adalah dengan bersatu kembali secara politik di bawah sebuah kepemimpinan global yang mereka sebut khilafah. Ini dianggap sebagai solusi final untuk semua masalah, termasuk yang terjadi di Sudan. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa umat muslim saat ini bisa berada dalam kondisi yang mereka sebut lemah? Nah, buletin ini menjawabnya dengan merujuk pada hadis ini. Menurut interpretasi mereka, kelemahan itu bukan soal jumlah atau materi, tapi soal penyakit spiritual yang disebut kehwahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Inilah yang dianggap sebagai penghalang terbesar untuk bersatu. Dan kita tutup pembahasan argumen dari buletin Kafa ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Dokumen ini sangat percaya bahwa kunci untuk memahami masa kini dan merancang masa depan itu ada di sejarah. Pertanyaannya adalah, pelajaran apa baik dari sumber ini ataupun dari sumber-sumber lain yang pada akhirnya akan benar-benar membentuk nasib Sudan ke depannya?